Selamat malam teman-teman. Ah, tunggu saya share screen dulu ya. Bentar. Aku siapkan PowerPoint dulu. Share. Ya. Oke. Sudah terlihat semua kah? Udah, Bu. Sudah ya. Baik. Bentar, saya bersalin dulu. Ya. Baik, teman-teman, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang rendah hati. Ya, karena ternyata kerendahan hati itu mudah diucapkan, tetapi susah untuk dilakukan, ya. Ah, Malam hari ini kita melihat dulu dari Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30 ya. Ayatnya cuma sedikit tetapi mendalam. Baik, siapa yang sudah siap untuk membacakannya? Silahkan. Boleh dibantu ya, Bu Faria. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Iya, demikianlah Injil Tuhan. Teman-teman, ini sering kali kita apa ayat ini sering kita ingat ya, bahkan sering kali kita juga pakai untuk mengingatkan kita semua. Nah, perhatikan di sini, marilah datang kepadaku, artinya Tuhan itu mengundang kita, mari datang, ya kan? Ini suatu undangan, kita semua diundang. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Pertanyaannya, apakah ada manusia yang tidak punya beban? Apakah ada dari kita yang bebas dari lesu, letih? Kadang-kadang kita aja, aduh, capek nih, ya kan? Tadi aja Bu Rus baru bilang, baru pulang dari Porta Santa ke Bekasi, Cikarang, capek. Nah, letih itu bisa letih fisik, bisa juga capek pikiran. Apalagi dengan kondisi dunia yang saat ini semakin mengerikan ya. Nyari pekerjaan makin susah, ya kan? Dalam keluarga juga makin berat, ya kan? Macam-macam. Jadi letih, lesu, berbeban berat. Itu kita semua diundang untuk datang kepada Yesus. Marilah datang kepadaku. Dan janjinya Yesus mengatakan, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kelegaan. Orang tuh kalau lagi jenuh, lagi pusing, lagi berat, banyak masalah, begitu mendapatkan solusinya, rasanya ada gitu ya. Sepertinya bebannya lepas gitu. Nah, ini menarik ya. Yesus mengatakan datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Tetapi perhatikan ayat 29, di mana Yesus mengatakan, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Teman-teman perhatikan, sepertinya ada kontradiktif. Yang ayat 28 mengatakan kalau kamu datang kepadaku maka lega, ya kan? Beban yang kita pikul itu menjadi plong, lega. Tetapi ayat 29 seolah-olah Yesus ini kontradiktif, seolah-olah mengatakan, bebanmu itu udah aku lepaskan. Ya kan? Kalau kamu datang kepadaku, bebanmu itu akan terlepas, akan mengalami kelegaan.
Tetapi aneh, di ayat 29 justru seakan-akan Yesus memberikan beban lagi kepada kita. Pikullah kuk yang kupasang. Lah, ini aneh kan? Saya berulang kali mencoba untuk mengerti ayat 28 dan 29 ini. Ini maksudnya apa toh Tuhan? Tuhan manggil saya yang pertama punya beban berat nih. Letih, lesu, berbeban berat. Kata Yesus, datang sini Varia. Begitu saya ketemu Tuhan Yesus rasanya plong. Beban saya langsanya hilang, ringan. Ya, enak gitu ya. Tetapi ayat 29, Yesus mengatakan Varia, pikullah kuk yang kupasang. Kok malah malah Yesus ngasih lagi beban. Seolah-olah malah memberikan beban lagi kepada saya. Tetapi di sini aneh lagi, Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ini ada dua perintah, ya toh? Dua perintah. Perintah yang pertama, pakailah kuk itu, pasang yang dipasang sama Tuhan itu suruh kita pikul, ya. Yang kedua, belajar. Belajar untuk apa? Belajar kepada Yesus karena kata Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, poinnya di sini. Belajar lemah lembut dan rendah hati. Apa hubungannya dengan memikul kuk tadi? Ini terus terang ya, saya mengolah ayat ini tuh sampai berulang-ulang dan saya mikir, iki opo maksudnya? Apa maksudnya Tuhan ini? Ya, suruh mikul kuk tapi suruh belajar. Apa hubungannya mikul kuk dengan lemah lembut dan rendah hati? Wow, jadi saya mencoba begini. Oh iya, kalau kita masih memegang beban berat, letih lesu berbeban berat, ya toh, dan kita masih sombong, nggak mau belajar rendah hati, nggak mau lemah lembut seperti Tuhan, itu pasti kita akan terus-menerus mengalami beban yang berat, nggak pernah mengatakan plong, lega gitu. Jadi untuk datang kepada Tuhan, marilah datang kepadaku, itu syaratnya dua. Nah ini makanya baru ketemunya di sini nih hubungannya. Untuk datang kepada Yesus supaya kita dapat kelegaan, itu syaratnya harus lemah lembut dan rendah hati. Orang yang nggak punya rendah hati atau dikatakan orang yang sombong, yang selalu merasa dirinya lebih hebat, dirinya bisa, itu nggak mungkin mau datang kepada Tuhan. Ya, contoh konkretnya, orang yang merasa pokoknya aku bisa deh menyelesaikan semua masalah, gue bisa dengan kekuatanku sendiri. Orang yang begitu gak akan pernah bisa datang kepada Tuhan dan menyerahkan beban itu. Nah, maka Yesus mengatakan, jiwamu akan mendapatkan ketenangan kalau kamu mau rendah hati dan lemah lembut dan mau datang kepadaku. Lihat di sini lebih jelas lagi. Yang pertama tadi kelegaan di sini, marilah datang kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Tapi yang di sini jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini beda. Jiwa kita tenang walaupun masalah kita masih ada. Coba teman-teman kita perhatikan di sini. Seringkali kalau kita punya masalah, itu uring-uringan jiwa kita juga nggak tenang, nggak karu-karuan rasanya. Mau ngerjain ini nggak bisa, mau ngerjain itu nggak bisa, pokoknya jiwanya bergejolak. Karena kita belum menemukan ketenangan, kita belum menemukan kelegaan. Iya kan?
Ya, pasti semua manggut-manggut. Tetapi begitu kita mau rendah hati datang kepada Tuhan dan angkat masalah kita, angkat tangan kita, minta tolong. Tuhan, aku mau menyerahkan masalahku, Tuhan, aku angkat tangan. Biar Engkau yang turun tangan. Kalau orang Jawa bilangnya, Tuhan pasrah sak bongkoan. Seluruhnya masalahku aku serahkan kepadamu. Sudah, wis kono moso bodoh karepmu. Nah, itu bahasa Jawanya. Saya senang dengan menggunakan bahasa Jawa ya. Karena saya terlatih dari kecil berbahasa Jawa. Karepmu Tuhan, lho, nek muni karepmu pasrah sak bongkoan. Sak bongkoan itu lengkap semuanya aku serahkan kepadamu. Kalau kita bisa melepaskan semua beban itu kepada Tuhan, maka jiwa kita akan tenang. Karena apa? Yesus mengatakan begini, di saat kita angkat tangan, Yesus yang akan turun tangan. Kalau Yesus turun tangan, artinya Yesus akan bersama kita menolong kita. Maka perhatikan di sini. Pikulah kuk yang kupasang. Kita tahu semua kuk itu apa? Kuk itu kayu pasangkan di apa? Api. Lembu sapi ya. Yang dipakai sapi atau kebo sih, yang dipakai untuk menggarap, menggemburkan tanah sawah. Dan kuk itu selalu dipakai berdua. Jadi harusnya ada dua kebo untuk garap sawah itu, ya. Tetapi Yesus mengatakan, kuk yang kupasang itu enak dan bebanmu tuh ringan. Nah, jadi Yesus mau mengatakan apa? Bahwa kuk yang kupasang itu ringan dan enak karena kita itu sepasangan, kalau kebun berdua, kalau kita berdua dengan Tuhan Yesus. Jadi kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus, satu di pundak kita, satu di pundaknya Yesus. Artinya, don't worry, be happy, Varia. Aku menyertaimu. Aku bersama-sama denganmu. Nah, kalau kita melakukan berjalan bersama Yesus, memanggul salib berdua dengan Yesus, pasti di sini jiwa kita menjadi tenang. Karena kita dapat jalan sendiri, ya kan? Kita nggak mungkin jalan sendiri, tetapi Yesus mau menemani kita. Dan Yesus mengatakan, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Nah, disinilah kita mendapatkan kelegaan, kita mendapatkan ketenangan, lega karena masalah kita, beban kita sudah kita serahkan pada Tuhan. Sesudah itu, wah, gue tenang deh. Sekarang ada Tuhan yang menolong saya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kata kuncinya adalah lemah lembut dan rendah hati. Tapi rendah hati ini tidak mudah, teman-teman. Ya, sekarang kita lihat apa yang ditulis oleh Faustina, pengalaman Faustina ya. Oke, coba kita boleh dibacakan pelan-pelan. Ini panjang ini, tapi nggak apa-apa. Coba 55 ya. Ada yang mau bantu? Baik, saya bantu lagi ya, Ibu. BHSF 55. 1933. Sorry. Nasihat rohani yang diberikan kepadaku oleh Pastor Andras. Pertama, suster tidak boleh menghindar dari inspirasi batin ini. Katakanlah selalu semua itu kepada Bapak pengakuanmu. Kalau suster yakin bahwa inspirasi batin itu tidak hanya berkaitan dengan dirimu sendiri, artinya semua itu bermanfaat untuk jiwamu dan untuk jiwa-jiwa lain. Aku mendesak suster untuk mengikutinya. Suster tidak boleh mengabaikannya, tetapi selalu melakukannya.
dengan berkonsultasi dengan Bapak pengakuanmu. Kedua, kalau inspirasi batin itu tidak selaras dengan iman dan semangat gereja, harus langsung ditolak sebagai sesuatu yang datang dari roh jahat. Ketiga, kalau inspirasi itu tidak berkaitan dengan jiwa-jiwa pada umumnya atau tidak sungguh bermanfaat bagi mereka, suster hendaknya tidak menanggapinya terlalu serius dan kiranya akan lebih baik untuk mengabaikannya. Tetapi hendaknya suster tidak mengambil keputusan seorang diri sebab dengan mudah akan tersesat meskipun rahmat-rahmat ilahi yang besar. Lanjut Bu. Rendah hatilah, dan sekali lagi rendah hatilah. Karena manusia tidak dapat berbuat sesuatu pun dari dirinya sendiri. Segala sesuatu itu murni karena rahmat Allah. Suster berkata kepadaku bahwa Allah menuntut kepercayaan yang besar dari jiwa-jiwa. Maka suster harus menjadi orang pertama yang menunjukkan kepercayaan itu. Dan satu kata lagi, terimalah semua ini dengan pikiran yang jernih. Inilah kata-kata dari salah seorang bapak pengakuan. Suster, Allah sedang mempersiapkan banyak rahmat istimewa bagimu. Tetapi berusahalah membuat hidupmu sebening tetes air mata di hadapan Tuhan, dengan tanpa memperdulikan apa yang dipikirkan orang lain tentang suster. Biarlah Allah cukup bagimu, hanya Dia. Menjelang akhir novisiatku, seorang bapak pengakuan berkata kepadaku, gunakanlah seluruh hidupmu untuk melakukan yang baik, sehingga aku dapat menulis pada lembaran-lembaran hidupmu. Ia menggunakan seluruh hidupnya untuk berbuat baik. Kiranya Allah mewujudkan semua ini dalam diri suster. Satu lagi. Ya. Pada waktu yang lain, Bapak pengakuan berkata kepadaku, bersikaplah di hadapan Allah seperti janda miskin dalam Injil. Meskipun uang yang ia masukkan ke dalam peti persembahan itu kecil nilainya, di hadapan Allah nilainya jauh lebih tinggi daripada semua persembahan besar dari orang-orang yang lain. Pada kesempatan lain, aku mendapat nasihat ini. Berusahalah supaya semua yang datang bertemu denganmu akan pergi dengan penuh sukacita. Taburkanlah harumnya kebahagiaan di sekitarmu, sebab kamu telah menerima banyak hal dari Allah. Jadi, berilah dengan murah hati pada hendaknya mereka meninggalkan kamu dengan hati yang lebih bahagia. Juga kalaupun mereka hanya menyentuh pinggir jubahmu. Camkanlah baik-baik kata-kata yang saat ini kusampaikan kepadamu. Iya, baik. Terima kasih, Bu Rosi. Ini memang panjang ya, tapi kita perhatikan ya. Di sini judulnya adalah nasihat rohani yang diberikan oleh pembimbing rohaninya Faustina. Yang pertama,
Suster tidak boleh menghindar dari inspirasi batin. Nah, demikian juga kita. Kita tidak boleh menghindar dari apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita. Ya. Lalu yang kedua di sini, kalau inspirasi batin itu tidak selaras dengan iman dan semangat gereja, harus langsung ditolak. Nah, ini sebagai tolak ukurnya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa aku harus mengikuti inspirasi batin ini, suara batin yang muncul dari diri kita, itu discernmentnya kita lihat dulu. Ini menyimpang atau enggak dengan ajaran iman kita. Kalau ini menyimpang dari ajaran iman kita, walaupun ada kita juga harus punya akal budi. Di-compare dulu, ini sesuai apa enggak dengan ajaran gereja, sesuai apa enggak dengan Injil, sesuai apa enggak dengan apa namanya iman kita. Kalau tidak sesuai dikatakan langsung ditolak, forget it. Yang ketiga, kalau inspirasi itu tidak berkaitan dengan jiwa-jiwa pada umumnya atau tidak sungguh bermanfaat bagi orang lain, maka di sini dikatakan hendaknya tidak menanggapi dengan serius dan kiranya akan lebih baik untuk diabaikan. Nah, jadi dari ketiga ini udah jelas dikatakan bahwa yang paling penting inspirasi batin yang muncul ya, kehendak kita yang muncul dari dalam diri kita itu kita cek dulu, cek and recheck. Apakah dorongan yang muncul dari batin kita itu menyimpang apa enggak dari ajaran iman kita? Kalau menyimpang, buang. Yang kedua, ya kan? Yang kedua, kalau tidak berkaitan untuk orang lain, demi kebaikan orang lain, ya, itu juga hati-hati. Jangan terlalu dipikirkan, tapi cukup diabaikan. Kenapa? Karena Tuhan itu pasti memberikan tugas kepada kita bukan untuk kita sendiri, tetapi kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat dan rahmat. Jadi ada kepentingan untuk keselamatan orang lain. Nah, lalu ini yang penting, ya ini pesan yang sangat penting. Sampai 3 kali. Rendah hatilah, dan sekali lagi rendah hatilah. Teman-teman, rupanya rendah hati itu menjadi apa namanya poin yang sangat penting. Karena di sini dikasih alasan. Kenapa harus rendah hati? Karena manusia tidak dapat berbuat sesuatu pun dari dirinya sendiri. Segala sesuatu itu murni karena rahmat Allah. Jadi rendah hati itu kan lawan katanya adalah sombong. Orang yang sombong, orang yang tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan pertolongan Tuhan sendiri dia tidak membutuhkan. Aku bisa sendiri, aku segala-galanya bisa sendiri. Itu namanya orang sombong. Maka kebalikannya nasihat sangat jelas ini. Rendah hatilah dan sekali lagi rendah hati. Why? Kenapa? Karena di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi segala yang kita lakukan ini, usaha apapun, kesuksesan kita itu bukan karena kita. Tetapi semua karena anugerahnya. Semua yang kita lakukan itu semata-mata karena rahmat atau anugerah dari Allah. Maka di sini Faustina juga mendapat nasihat. Allah menuntut kepercayaan besar dari jiwa-jiwa. Maka suster harus menjadi orang pertama yang menunjukkan kepercayaan itu. Dan satu lagi, terimalah semuanya itu dengan pikiran yang jernih. Nah, jadi enggak boleh kita hanya mengikuti suara hati tanpa cross check dengan logika. Karena kita dikasih akal budi. Ya,
Itu maksudnya. Oke, jadi kita harus selaras dengan apa yang Tuhan mau. Ya, lalu di sini juga dikatakan, seorang bapak pengakuan berkata kepadaku, gunakanlah seluruh hidupmu untuk melakukan yang baik. Ya, jadi selagi kita masih punya kesempatan dalam kehidupan ini, kita nggak pernah tahu kapan endingnya hidup kita, maka gunakan waktu sebaik-baiknya. Gunakan seluruh hidup kita untuk berbuat baik. Jangan ada setitik pun niat jahat. Tapi Tuhan mau supaya seluruh hidup kita itu harus menunjukkan perbuatan yang baik. Kiranya Allah mewujudkan ini dalam diri semua. Ya, jadi kan itu bukan karena kita, tetapi karena rahmat atau anugerah Allah. Maka itu kita harus terus minta, terus minta kepada Tuhan. Jadikan aku Tuhan alatmu untuk menyalurkan rahmatmu. Tetapi ada satu poin yang harus kita lakukan. Berusahalah supaya semua yang datang bertemu denganmu akan pergi dengan penuh sukacita. Jadi teman-teman, tugas kita semua, sesudah kita menerima rahmat dari Tuhan, ya, maka kita nggak boleh egois, nggak boleh di keep sendiri. Tetapi Yesus mau mengajak kita menjadi teamwork-nya. Kita bergandeng tangan dengan Tuhan, kita menyalurkan kebaikan Tuhan, kita menyalurkan rahmat yang sudah kita terima dari Tuhan kepada semua orang yang kita jumpai. Jadi kalau kita itu bisa membawa rahmat, menyalurkan rahmat Tuhan, menjadi saluran berkat untuk orang lain, tentunya setiap orang yang ketemu dengan kita bisa merasakan, bisa menikmati rahmat Allah itu. Ya, nah ini mesti kita latihan. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi saluran berkat untuk orang lain? Saluran berkat itu bukan hanya uang atau berkat-berkat duniawi, bukan. Tetapi yang nomor satu adalah bagaimana orang bisa merasakan aura kita ini. Aduh, aku tuh kalau ketemu Bu Ros senang banget rasanya, gitu. Pulang itu happy banget ya. Itu rahmat yang Bu Ros bisa salurkan untuk setiap orang yang kita jumpai. Jangan sebaliknya. Ya ampun, gue sebel banget ketemu Varia. Setiap kali ketemu Varia, gue emosi. Nah, itu nggak baik. Itu aura yang kita pancarkan, itu aura yang jelek. Nah, Yesus mengatakan, berilah dengan murah hati. Karena kita sudah menerima banyak hal dari Allah. Maka kita juga harus memberikan dengan murah hati. Di dalam Injil, kamu sudah menerima dengan cuma-cuma, maka kamu juga harus memberikan kepada orang lain dengan cuma-cuma. Betul kan? Nah, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Ya, nggak ada ruginya teman-teman, nggak ada ruginya. Saya selalu ingat akan nasihat Bapak rohani saya. Saya juga punya seorang pastor yang menjadi Bapak rohani saya. Dia selalu mengatakan ini, Varia, kamu jangan egois. Ya, ingat aja seperti gelas atau botol. Semakin kita kosong karena kita tuang, kita bagikan ke orang-orang. Ini punya ruangan yang kosong. Don't worry, nggak usah takut. Nggak usah takut kehabisan. Sebelum habis, Tuhan akan memberikan, memenuhi lagi. Itu yang terus saya pegang. Tetapi kalau kita pelit, kita nggak mau berbagi kepada orang, nggak mau mencurahkan kepada orang lain, Tuhan juga akan diam saja, tidak akan menambahkan rahmat kepadamu. Jadi semakin kita memberi, semakin kita membagi,
Tuhan akan menambahkan dan menambahkan terus. Jadi nggak pernah kosong, nggak pernah habis, tak habis-habisnya, ya kan? Kerahiman Allah itu siap dicurahkan kepada siapapun yang mau menerima dan tidak pernah habis. Keren, keren, keren. Ya, nah jadi itu orang yang mau membagikan itu adalah orang yang rendah hati. Kalau nggak rendah hati, gua kekepin sendiri aja, untuk saya sendiri aja. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Oh, no, 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 no. Ini tadi ya. Ini masih lanjutannya tadi memang memang apa namanya? Panjang. Ini saya ambil yang poin-poin yang penting. Suster, biarlah kesederhanaan dan kerendahan hati menjadi ciri khas jiwamu. Ini saya spotlight dan ini saya terapkan pada diri saya. Yesus mau supaya kita tetap sederhana dan rendah hati. Sederhana artinya enggak neko-neko. Bukan sederhana secara fisik saja, tetapi hati. Yang penting tuh sederhana hati. Apa adanya. Jangan ada apanya. Jangan dibalik, tetapi harus apa adanya. Di hadapan Tuhan harus apa adanya. Orang yang apa adanya, Tuhan ini aku. Tuhan itu udah tahu kita tuh siapa. Gak usah bohong-bohong, gak usah pakai lika-liku, gak usah pakai dipoles-poles. Tuhan mau tampil apa adanya kita. Kesederhanaan dan kerendahan hati harus menjadi ciri khas pengikut Kristus. Harus menjadi ciri khas devosan kerahiman ilahi. Jangan dibalik. Kita ngaku sebagai devosan kerahiman ilahi, pecinta kerahiman ilahi, ya. Tetapi ternyata kita tidak rendah hati. Kita sombong dan kita neko-neko, hidupnya neko-neko, enggak sederhana, enggak apa adanya. Hati-hati di sini, ya. Jadi sampai nasihatnya, jalanilah hidupmu bagaikan seorang anak kecil. Anak kecil tuh polos, nggak pakai sandiwara, nggak pakai apa namanya itu ya, eh, acting. Nggak. Anak kecil itu selalu polos, selalu percaya, selalu polos dan rendah hati. Puas dengan segala sesuatu. Anak kecil itu nggak menuntut macam-macam, nggak kayak kita. Nah, Yesus mengatakan di dalam Injil, Yesus juga sering mengatakan jadilah seperti anak kecil. Ya, siapakah yang empunya kerajaan surga? Yesus mengambil anak kecil dan ditempatkan di tengah-tengah para murid. Lihatlah, inilah anak kecil inilah yang nanti akan memiliki, yang mempunyai kerajaan surga. Karena anak kecil itu polos dan selalu percaya kepada orang tuanya. Percaya dengan sungguh-sungguh, nggak percayanya karena aku percaya supaya aku dikasih ini, supaya aku dikasih itu. Itu namanya ada apanya, bukan apa adanya. Nah, gitu ya. Nah, jadi hari ini luar biasa Yesus mengingatkan kita bahwa rahmat Allah akan mengalir hanya ke dalam jiwa yang rendah hati. Nah, jadi teman-teman, kalau kita setiap hari minta, Tuhan curahkanlah rahmatmu ke dalam diri kami, ya kan? Boleh dong kita minta seperti itu. Tapi ingat, setiap hari, setiap saat kita ngomong minta rahmat, minta rahmat, minta rahmat, kalau rahmat itu tidak masuk ke dalam diri kita, kalau rahmat itu nggak datang, artinya ini, rahmat Allah mengalir hanya dalam jiwa-jiwa yang rendah hati. Nah, sekarang dibalik. Kalau saya minta rahmat rahmat kerendahan hati, rahmat kesederhanaan, ya toh, rahmat kepercayaan, tambahkan lagi Tuhan, rahmat supaya aku semakin baik di hadapanmu. Itu ternyata tidak terwujud semuanya itu. Artinya kita harus introspeksi diri. Ada apa denganku? Nah, pasti ada sesuatu yang salah. Kenapa rahmat-rahmat itu tidak hadir di dalam diri kita?
Ternyata kalau kita mau introspeksi diri, kalau kita mau membuka semua, kenapa ya? Kenapa ya? Mau seperti itu kita mencoba untuk apa namanya? Mengecek, check and recheck. Ada apa ini? Ada apa nih denganku nih? Oh, ternyata aku masih sombong. Orang yang sombong jangan harap mendapat rahmat Allah. Ya, itu keren ya. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Ya, 427. Besok pagi Ya. ibu pergi ke dokter. Siapa yang membaca 427? Ya, Saya deh. ya, silakan Bulani. BASF 427. Sesaat kemudian, aku melihat lagi anak yang telah, ketutupan. Sesaat kemudian aku telah melihat lagi anak yang telah membangunkan aku. Keelokannya sungguh mengagumkan. Ia mengulangi kata-kata ini kepadaku. Keagungan sejati ada dalam kasih akan Allah dan dalam kerendahan hati. Aku bertanya kepada anak itu, bagaimana kamu tahu bahwa keagungan sejati ada dalam kasih Allah dan dalam kerendahan hati? Hanya pakar teologi yang tahu mengenai hal-hal seperti itu. Dan kamu bahkan belum mempelajari katekismus. Jadi bagaimana kamu tahu menanggapi pertanyaan ini? Ia menjawab, aku tahu, aku mengetahui segala sesuatu sesudahnya ia menghilang. Iya, iya baik. Terima kasih Bulani. Lihat di sini. Faustina mengatakan sesaat kemudian, aku melihat anak yang telah membangunkan aku. Keelokannya sungguh mengagumkan. Dan ia mengatakan ini, mengulangi kata-kata ini. Artinya udah pernah diucapkan dan sekarang diulang lagi. Perhatikan baik-baik di sini. Keagungan sejati ada dalam kasih akan Allah dan dalam kerendahan hati. Nah loh, jadi teman-teman, kasih akan Allah dan dalam kerendahan hati. Itu baru dikatakan adanya keagungan sejati. Ya, nah sekarang Faustina tanya, bagaimana kamu tahu bahwa keagungan sejati ada dalam kasih Allah dan dalam kerendahan hati? Nanya sama anak kecil ini. Terus Faustina kan ngomong gini, hanya pakar teologi tuh yang bisa tahu hal-hal seperti itu. Bagaimana kamu tahu? Menanggapi pertanyaan ini, ia menjawab, aku tahu. Aku mengetahui segala sesuatu. Terus tiba-tiba ia hilang. Kira-kira anak kecil itu siapa? Yesus. Yesus. Ya. Yesus selalu tampil berupa anak kecil, bayi Yesus. Dan di buku harian Faustina itu sering sekali Faustina mengatakan melihat anak kecil, melihat bayi Yesus. Kadang-kadang bayi Yesus digendong Bunda Maria, kadang-kadang Faustina suka melihat Yesus yang ada di meja altar. Wujudnya anak kecil, kanak-kanak Yesus. Nah, berarti ini yang ngomong itu siapa? Yesus. Ngomong berulang-ulang kepada Faustina. Keagungan sejati dan ada di dalam kasih akan Allah dan di dalam kerendahan hati. Rupanya ini poin yang penting. Ya, kita mengasihi Allah itu pasti dengan rasa rendah hati. Orang yang mengasihi Allah itu pasti diiringi dengan kerendahan hati. Nah, gitu ya. Ini Yesus sendiri yang bicara. Oke. Next 1092. Aku ya, Par. Ya, oke Hani. BHSF 1092.
16 April 1937. Hari ini, ketika keagungan Allah menyelubungi aku, jiwaku tahu bahwa Tuhan, meskipun sangat agung, suka akan jiwa-jiwa yang rendah hati. Semakin rendah hati suatu jiwa, semakin senang Tuhan menghampiri jiwa itu. Dengan menyatukan diri erat-erat dengan jiwa itu, Tuhan mengangkat jiwa itu ke tahtanya sendiri. Berbahagialah jiwa yang dibela oleh Tuhan sendiri. Aku mengerti bahwa hanya cintalah yang bernilai. Cinta itu agung. Tidak suatu karya pun dapat dibandingkan dengan satu karya cinta yang murni dari Allah. Wow, iya. Terima kasih, Hani. Sama-sama. Iya, teman-teman, ini bagus banget nih. Coba kita pelajari bersama ya. Faustina mengatakan jiwaku tahu bahwa Tuhan meskipun sangat agung, ia suka akan jiwa-jiwa yang rendah hati. Nah, bahkan di sini jelas, semakin orang itu rendah hati, semakin Yesus senang untuk dekat, senang menghampiri jiwa itu. Maka kalau kita sungguh-sungguh mau rendah hati, itu berarti Yesus mau tinggal bersama kita. Ya kan? Into my heart, Tuhan masuklah di dalam diriku. Tapi kalau diri kita tidak rendah hati, Yesus nggak betah tinggal bersama kita. Maka semakin kita rendah hati, Yesus semakin senang untuk menghampiri kita. Bahkan saya yakin Yesus juga mau tinggal bersama kita. Ya. Dengan menyatukan diri erat-erat dengan jiwa itu, Tuhan mengangkat jiwa itu ke tahtanya sendiri. Dan dikatakan, berbahagialah jiwa yang dibela oleh Tuhan sendiri. Teman-teman, di dalam Injil Yesus juga mengatakan, kalau kamu di pihakku, kata Yesus, siapa lawan yang bisa melawan kamu? Nggak bisa. Semuanya akan jatuh. Karena apa? Karena di dalam diri kita ada Yesus. Ya, hidupku bukan aku lagi, tetapi Dia yang ada di dalam. Nah, kalau demikian, maka apapun yang kita lakukan itu pasti berhasil karena Yesus sendiri yang akan melakukan di dalam diri kita. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Dia yang ada di dalam aku. Dan ini setiap kali kita terima hosting, inilah tubuhku, inilah darahku, dan kita mengatakan amin, dan kita makan, artinya kita bersatu dengan Yesus. Nah, di sini Yesus mengatakan, kalau kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu, artinya benar-benar erat bersama dengan Yesus, maka Yesus mengatakan, aku akan mengangkat kamu ke dalam tahtanya. Jadi betul, di mana aku berada di situ pun kamu akan berada. Itu jelas Yesus mengatakan, karena kita sudah bersatu dengan Dia. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Dia yang ada di dalam aku. Biarlah semakin besar Yesus yang ada di dalam diri kita dan kita makin kecil. Itu kan Yohanes mengatakan itu, biar dia makin besar dan aku makin kecil. Untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, kalau kita sungguh-sungguh bisa mengimani ini dan kita bisa merasakan ya bahwa hidupku bukan aku lagi tetapi Dia yang semakin besar di dalam aku, maka pasti semua orang yang
berhadapan dengan kita, semua orang yang berrelasi dengan kita pun akan merasakan Yesus yang menyapa, Yesus yang berbicara. Sehingga mereka yang akan meninggalkan kita sesudah bertemu dengan kita akan mengalami sukacita. Karena ketemu dengan Yesus, bukan ketemu dengan diri kita. Nah, ini yang harus kita praktekkan. Bagaimana orang bisa merasakan sukacita setelah berjumpa dengan kita? Pasti bisa kalau kita semakin rendah hati, kalau kita semakin mau mengundang Yesus masuk ke dalam diri kita. Nah, itu jelas syaratnya, semakin kita rendah hati, semakin Yesus senang untuk tinggal bersama-sama dengan jiwa itu. Maka kalau ini terjadi, ya, berbahagialah jiwa yang dibela oleh Tuhan sendiri. Wah, keren itu. Ya kan? Satu nomor lagi coba kita lihat. 12 dulu. Silakan. Baca ya. Ya. Dari Hah? PHSF 1220. Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, serta jiwa anak-anak kecil dan berkenan karena mereka dalam kerahiman. Jiwa-jiwa ini paling menyerupai hatiku di saat aku menjalani sakratul maut yang sedih. Mereka menguatkan aku. Aku melihat mereka sebagai malaikat di bumi. Aku menjaga di dekat semua altarku. Ke atas mereka, aku mencurahkan seluruh limpahan rahmat. Hanya jiwa-jiwa yang rendah hati yang dapat menerima aku. Dengan kerahimanku, aku mengasihi jiwa-jiwa yang rendah hati. Ya, terima kasih Bro Thomas. Nah, teman-teman, mari kita lihat lagi di sini. Yesus ngomong sama Faustina apa? Bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, serta jiwa anak-anak kecil, dan benamkanlah mereka dalam kerahimanku. Oh, ini kan setiap kali jam kerahiman, Yesus mengatakan pada jam kerahiman ini, lautan kerahimanku terbuka. Dan Yesus minta, benamkanlah semua jiwa, ya kan, ke dalam lautan kerahimanku, ya kan. Nah, jiwa yang paling menyerupai hatiku, yaitu jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, ya kan. Di saat aku menjalani sakratul maut yang pedih, mereka menguatkan aku. Nah, aku melihat mereka sebagaimana malaikat di bumi yang akan berjaga di dekat semua altarku. Ke atas mereka aku mencurahkan seluruh limpahan rahmat. Lagi-lagi ditulis, hanya jiwa-jiwa yang rendah hati yang dapat menerima rahmatku. Tadi kan, Yesus hanya senang menghampiri jiwa-jiwa yang rendah hati. Dengan kerahimanku, aku mengasihi jiwa-jiwa yang rendah hati. Wih, semakin jelas, semakin jelas. Jadi teman-teman, mari kita belajar kepada Yesus karena Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, ya, itu yang paling disayang oleh Tuhan. Jiwa, tadi dikatakan, aku mengasihi jiwa yang rendah hati dan lemah lembut. Ya, hanya jiwa yang rendah hati loh yang dapat menerima rahmatku. Nah, tadi saya juga udah menjabarkan semuanya. Jadi teman-teman, ini syarat bagaimana kita bisa terus-menerus dekat dengan Tuhan, bahkan bersatu dengan Tuhan. Bahkan bagaimana supaya kita sungguh-sungguh dicintai oleh Tuhan. Syaratnya rendah hati dan lemah lembut. Amin. Semoga kita dimampukan untuk selalu bisa rendah hati dan lemah lembut. Tadi syaratnya apa? Belajarlah dari Yesus sendiri. Ya, tidak ada sekolah di dunia ini yang mengajarkan tentang
kerendah hati, dan lemah lembut. Tidak ada sekolah teologi sekalipun yang mengajarkan rendah hati dan lemah lembut. Yang bisa hanya Yesus dan Bunda Maria. Hanya dua. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan yang kedua, Bunda Maria yang mempunyai sifat yang rendah hati dan lemah lembut, sehingga Bunda Maria dipakai oleh Allah untuk melahirkan Yesus Kristus. Maka teman-teman, jangan bangga, jangan cukup hanya bangga bahwa kita ini anggota KKI loh. Aku ini pengurus loh, aku ini ketuanya loh. Apalagi aku ini pembicara. Waduh, gawat. Setiap kali sebenarnya saya itu kadang-kadang kontradiktif loh. Artinya begini, semakin saya diundang untuk berbicara tentang kerahiman, saya sebenarnya bertanya pada Tuhan, Yesus, apakah saya sudah layak? Karena ngeri buat saya. Saya ngomong seperti ini teorinya doang. Kalau saya nggak mempraktekkan, waduh. Yesus mengatakan dosamu lebih berat dari mereka. Kenapa? Varia lebih tahu. Kamu yang sudah tahu, tapi kalau kamu melanggar, udah tahu tapi melanggar, dosanya besar sekali. Maka itu yang kadang-kadang juga jujur aja saya takut. Takut tidak mampu melaksanakannya. Tapi setiap kali saya tertuduh seperti itu, Yesus mengingatkan lagi, kamu nggak akan sanggup kalau kamu di luar aku. Maka harus nempel terus pada Yesus. Hidupku bukan aku lagi Tuhan, tapi biar Engkau makin besar dan makin nyata di dalam diriku. Sehingga apapun yang aku lakukan, itu semua orang di sekelilingku akan menikmati perjumpaan dengan Yesus. Itu doa dan harapan saya. Maka saya juga minta tolong doakanlah saya. Sebutlah nama saya dalam doa-doa teman-teman ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ros. Makasih.